Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida dari kelas 6 BPI Pendidikan Agama Islam IBN Tegal. Halo, salam kenal semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Di antaranya ada tujuan kurikulum Merdeka, karakteristik kurikulum Merdeka, dan lain sebagainya. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian kurikulum Merdeka. Apa sih itu pengertian kurikulum Merdeka? Nah, mengutip laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau sering disebut itu Kemendikbudristek, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sisi lain, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari minat peserta didik. Pada mulai tahun 2022 atau 2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan ini, pemerintah juga telah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, poin kedua, tujuan kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau sering disebut itu learning loss pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi dan 86% numerasi. Nah, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototip dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya karakteristik kurikulum Merdeka. Ada 5 poin, diantaranya itu berfokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pencapaian pembelajaran berfase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat peserta ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum. Ada 2 poin. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Selanjutnya ada keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa poin juga. Yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka ini lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Selanjutnya ada lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan apresiasinya. Selanjutnya yang terakhir itu ada lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.